Film dibuka dengan seseorang yang sedang merekam dan mempersiapkan perangkat kameranya. Dia bernama Gray. Ia adalah seorang teknisi audiovisual yang bertugas mendokumentasikan segala kejadian yang akan kita saksikan ke depan. Lalu tak lama, datanglah satu orang lagi yang bernama Deacon. Ia adalah seorang pendeta yang diutus oleh Vatikan. Dia ikut dalam perjalanan cerita ini. Mereka berdua akan tidur satu kamar. Tapi sebenarnya, ada satu orang lagi yang akan datang, yaitu pendeta Mark. Well, I didn't do a breathalyzer test, but the bonus is very generous. But Lalu Deacon diberikan kamera yang bisa dipasangkan di kepalanya. Itu untuk bukti dan laporan ke Vatikan nanti. Pagi harinya, mereka pergi berbelanja ke kota dan cukup jauh dari tempat mereka, karena mereka sedang berada di wilayah perbatasan Inggris dan Skotlandia, yang sangat terpencil. in the years to come, near me a police shop, fish bar, laundry. Lalu mereka pulang, dan mulai membereskan belanjaannya. Dan setelah itu, mereka mulai mencari di peta, tempat tujuan mereka nanti. Yaitu, sebuah gereja kecil yang umurnya sudah ratusan tahun, yang dipercaya berdiri di atas tempat ritual pagan kuno. Mereka sebenarnya ingin langsung ke sana, namun mereka menunggu Mark, sang pemimpin, yang tak kunjung datang. Sampai pagi harinya, Deacon pun sebel dan ingin ke gereja itu sendirian. Gray, mau tak mau mengiyakan kemauan Deacon. You ever known any Buddhists? I had a girlfriend who was a Buddhist. Any Buddhist, Deacon? Mereka berangkat, hari itu juga, dengan perjalanan yang cukup jauh, sudah melewati lembah dan menyeberangi gunung. GPS pun malah mengajak mereka berputar-putar saja. Lalu mereka mencoba bertanya kepada Akamsi, di mana keberadaan gereja itu. Namun, Bapak Akamsi diam saja, membuat keadaan jadi canggung, lalu mereka berdua memutuskan berjalan lagi. Dan akhirnya mereka sampai juga, di mana gereja itu berada. Lalu langsung saja mereka membawa perabotan mereka, dan dibawa masuk ke dalam. Saat ingin masuk ke dalam, ternyata sedang ada khutbah dari seorang pendeta bernama Pendeta Krelik. Setelah khutbah selesai, mereka langsung berjumpa dengan Pendeta Krelik. Mereka sudah saling janjian untuk diperlihatkan sesuatu. That you make today is one of the baptized the. Itu adalah rekaman Pendeta Krelik sewaktu ingin membaptis. Ada pergerakan tak masuk akal dari dalam gereja ini. Pendeta Krelik bercerita, ia di sini baru 1 tahun, dan ia berkata dulu banyak yang kesurupan. Namun semenjak 2 bulan terakhir, tidak ada lagi. Sambil memberikan arsip gereja ini, yang diminta Deacon. Setelah itu, karena sudah mendapatkan izin, mereka berdua mulai memasang kamera di spot paling cuan, agar dapat video yang meyakinkan untuk kelangsungan film ini. Semua kamera sudah terpasang, lalu mereka beristirahat di bar terdekat. Di bar, mereka mulai berasumsi video dari Pendeta Krelik. Apalagi Gray sebenarnya tak percaya dengan rekaman dari Pendeta Krelik, dia berasumsi bisa aja itu tipuan belaka. Mereka pulang larut malam, dan di situ ternyata, Mark sudah datang. Ia yang akan memimpin investigasi ini, ia mewakili otoritas gereja Vatikan dan membawa misi resmi untuk mencari bukti kegiatan gaib di gereja itu.
Lanjut, ketika mereka sedang makan, Deacon mendengar suara teriakan. Lalu ini yang terjadi. The fuck is that, man? Stand back! Stand back! Setelah dipadamkan, dikira suara wanita. Enggak taunya, itu sound the ship yang terbakar hidup-hidup. Di waktu yang sama di gereja, dengan suasana dingin dan gelap, terlihat pendeta Kralik datang dengan membawa lampu, lalu ia berdoa. Tapi malah begini. Di rumah, Gray dan Deacon tak bisa tidur, gara-gara kebanyakan nyereput kopi luwak. Lalu Gray bertanya, Deacon sedang membaca apa? Deacon sedang membaca jurnal pribadi milik Dr. Pritchard dari Mandeville. Ia adalah pendeta terakhir sebelum gereja itu tutup, pada tahun 1880. Isi dari jurnal itu adalah tentang tempat ini yang cukup tidak menyenangkan dan agak tertutup, dan ada sebuah sekte di sini, yang tak dijelaskannya. Pagi harinya, mereka semua bertemu pendeta Kralik. Mark meminta akses penuh untuk masuk ke dalam, agar permasalahan ini bisa mereka atasi. Gereja ini dibangun sekitar tahun 1260, dibangun di sebuah bukit dengan sedikit jamaahnya. Mereka meneliti, memeriksa semuanya, secara teliti dan didokumentasikan, untuk laporan ke pusat. Lalu Gray mempertanyakan rekaman yang ia lihat tentang pendeta Kralik kepada Mark. Untuk mencari keganjilan ini, mereka menonton kembali rekaman itu, terlihat semua benda bergerak di altar. Lalu Deacon dan Mark berkesimpulan, walaupun benda itu bergerak, tapi airnya malah bergetar. Itu sepertinya ada sesuatu di bawah meja altarnya. Karena yakin, ini hanyalah perbuatan alat-alat yang dipasang untuk cari sensasi, maka mereka semua mulai mencarinya. You thinking hidden speakers, I can... Yes. Waktu makin lama makin siang, sampai akhirnya, Deacon mendengar sesuatu. Puas mengerjai Deacon, Gray pun keluar dan melinting rokok lisongnya. Yang sementara di dalam, Deacon dan Mark malah mendengar sesuatu yang mereka kira itu Gray. Kita ke Gray, mulai mendengar ada sesuatu di belakang gereja. Ia pun mencari, dan ketemu sebuah makam, dan ternyata sumber suaranya dari situ. Setelah itu, ini yang terjadi. That's fucking weird. What the fuck? Sodding dog. Where? I don't know. Oh, I honestly thought some Di dalam, suara itu terdengar lagi. Mark mencoba untuk mencari, dan akhirnya Mark jatuh terlentang. Ia ditemukan oleh Deacon dan Gray, lalu mereka memutuskan untuk pulang. Di rumah, Gray menyuruh Mark untuk ke rumah sakit. Namun, Mark tak mau. Ia lebih memilih menuliskan laporan hari ini dan pergi ke kamarnya. Malam semakin larut, di gereja pendeta Kralik sedang berdoa lagi seperti biasa. Lagi-lagi ia mendapatkan gangguan, suara tanggisan bayi yang entah dari mana asalnya. Lalu ini yang terjadi. Pagi harinya, Deacon dan Gray sedang berdiskusi. Setelah Deacon membaca habis jurnal itu, ia merasa pendeta Kralik ingin memberitahu sesuatu yang ia tak bisa katakan. Karena seharusnya jurnal itu tak masuk dalam arsip gereja. Berarti ada kejanggalan di sini. Hari menjelang siang, ini sudah waktunya mereka kembali ke gereja, maka mereka membangunkan Mark dulu, yang ternyata... Can look at his ear. Mark. Akhirnya mereka berdua sudah sampai di gereja, yang ternyata pendeta Kralik ada di situ, sedang diam saja.
Lalu tanpa berbicara apapun, ia langsung cabut dari situ. Tanpa curiga, mereka melanjutkan penyelidikan mereka. Gray membawa amunisi perangkat baru, yaitu radio mic dilengkapi receiver analog. Dengan alat ini, mereka bisa mencari suara-suara yang terdengar di sini, dan yang tersembunyi. Gray membawa 12 mic, dan mereka akan memasangkannya di 12 spot gaib di sini. Mic check. Mic hear it on the receiver. Oh, sorry. Tune it round to our Happy, that's where Mark had his full, wasn't it? Boom check. Mic 2. Baru dipasang, dan disetel, mereka sudah mendapatkan suara aneh, dari mic 2, dan suara itu seakan berjalan melewati dinding seluruh gereja ini. No, it's mic 2. Dude, what is that? Just there. That's right there, dude. Mereka mulai memeriksanya, Gray dengan alat pencari magnet. Kemungkinan dan bisa jadi, suara yang mereka dengar adalah suara dari speaker yang sengaja ditanam di sana. Mark pun yang baru datang, mereka mendengar dan mulai mencari lagi sumber asal suara. Yang kali ini, suara itu berasal dari mic 3 dan 4, dan setelah itu, ini yang terjadi. Di saat kegiatan gaib itu terjadi, Deacon sempat melihat Pastor Kralik dan mengejarnya tadi. Sepertinya Pastor Kralik benar-benar menyimpan rahasia dari mereka. Lalu Mark mencoba mencari Pastor Kralik yang tinggal di atas menara gereja ini. Di dalam gereja, Gray dan Deacon mulai mendengar lagi suara tanggisan anak kecil, dan mereka mulai berpikir bahwa teori speaker yang ditaruh di balik dinding itu mustahil, karena kegiatan gaib ini masih intens bahkan setelah Gray mematikan semua alatnya. Lalu mereka mulai mencari dari mana sumber dari suara itu, tapi tiba-tiba sementara Mark terus naik mencari Pastor Kralik, yang ternyata ia ada di atas menara. Dan dia berkata, ia berdoa agar mereka ke sini. Lalu ini yang terjadi. Christ! Deacon! Gray! Mark langsung memanggil Gray dan Deacon untuk melihat keadaan Pastor Kralik yang bunuh Didin. Setelah kejadian itu Gray pun terguncang. Ia pun dihampiri Deacon yang menyampaikan kabar, pihak polisi sudah bersama Mark, dan mereka pun aman. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke bar. Di bar, mereka masih menyayangkan keputusan Pastor Kralik. Gray juga berspekulasi bahwa Mark kayaknya menyembunyikan sesuatu. Deacon pun mendengarkan, sambil memesan minum. Sampai di rumah, Mark sudah ada di sana. Ia memberitahu bahwa investigasinya selesai, di gereja itu tak ada apa-apa, hanya pastor yang depresi. Tapi Deacon bersikukuh, pasti ada sesuatu yang lain di gereja itu. Di saat semua sedang tidur, Deacon marah-marah sendiri. Ia yakin pasti ada sesuatu di sana. Lalu ia memutuskan untuk maju sendirian ke gereja itu. Dengan melewati rumput-rumput dengan keadaan gelap, Deacon menuju ke gereja itu. Tapi sial, ia menginjak kotoran anjay. Namun karena itu ia tak sengaja melihat sekelebat bayangan putih, lalu ia mulai mencarinya. He's there. Ia mengira itu adalah Pastor Kralik, maka ia terus mengejarnya dengan semangat penasaran. Ia mengejar sampai ke gereja. Di gereja pun, kegiatan gaib pun baru dimulai, dan seperti ini kegiatannya. Shit!
Lalu ia menemukan sumber suara yang berada di belakang rak buku. Dekon langsung menyingkirkannya, dan di situ ternyata ada sebuah pintu. Di dalam, ada tangga yang menuju ke dalam, dan terdengar suara-suara yang seperti ini. Who's there? Who's there? Kacau cuy kacau, Dekon pun kembali ke rumah, dan ia menelpon seseorang dengan menggunakan bahasa Italia. Pagi harinya, mereka bertiga sudah berada di jalan, dan Dekon sempat berdebat dengan Mark. Mark ingin investigasi ini selesai, tapi Dekon merasa mereka harus tetap menuntaskannya sampai habis apapun resikonya. Mereka ternyata ke bendara. Ternyata tadi malam Dekon menelpon gurunya, yaitu Bapak Umberto Calvino. Dia adalah mengepalai arsip Vatikan. Dia juga adalah ahli dalam sejarah gereja. Semua yang disembunyikan pasti terbongkar oleh dia. Walaupun di Vatikan sangat ingin menyingkirkan dia, tapi ketika ada masalah seperti ini, ia adalah orang yang tepat. Sampai di rumah, mereka semua melihat rekaman dari Dekon tadi malam. Di situ ada suara yang mirip sekali Pastor Kralik, yang berkata, "Mata Frazetti." Mark dan Dekon sudah tahu siapa Frazetti. Bapak Calvino menjelaskan kepada Gray bahwa Frazetti dia adalah bawahannya Dekon. Dan saat itu, Frazetti bermimpi, tidak bisa memastikan apa yang ia lihat, lalu ia mencongkel matanya sendiri. Lalu Bapak Calvino menjelaskan sejarah gereja itu. Dulu Paus Gregory menulis surat untuk Mellitus. Ia mempunyai sebuah misi. Ia harus mengajarkan agama Kristen pada kaum pagan Inggris. Dan menurutnya, bukan gereja itu yang menjadi kuil pagan, tapi tanahnya. Semua yang ada di tanah itu lebih tua dari gereja itu, bahkan lebih tua dari ajaran Kristen itu sendiri. Lalu mereka berempat pergi menuju gereja itu, dipimpin oleh Bapak Calvino. Di dalam, mereka akan bersiap-siap untuk melakukan pembasmian. Makanya Bapak Calvino menggambar sebuah simbol, yaitu simbol dewa pagan. Walaupun mereka tak tahu dewa apa, tapi simbol itulah yang mereka perlukan. Malkuth. Selagi Bapak Calvino ritual, Mark tahu itu bukan ritual kekristenan, dan Mark masih tak percaya dengan semua ini. Itu membuat perkelahian argumen kecil antara mereka. Lalu ritual terakhir pun dilakukan, melibatkan semuanya, dan kekacauan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Mark pun pingsan, dengan kuping yang berdarah. Sementara Bapak Calvino pun menghilang, dan yang masih selamat adalah Dekon dan Gray. Gray mencoba untuk keluar namun pintunya tak bisa dibuka. Sementara Dekon mencari Bapak Calvino. Karena tak bisa dibuka, Gray pun mencari Dekon. Ia malah masuk lorong itu dan menuruni tangga, yang ternyata akhirnya mereka pun bertemu. Dekon memintanya untuk tenang. Lalu mereka melanjutkannya untuk mengarungi lorong yang seperti gua itu. Mereka mengikuti darah dan sumber suara yang berasal dari depan mereka. Yang tak lama, mereka menemukan kalung dari Bapak Calvino. Merasa sudah dekat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Makin dalam, mereka menemukan banyak sekali bambu yang diikat menjadi kotak. Lalu di dinding ada tulisan, "Ku mohon Tuhan, selamatkan mereka dan maafkan aku punya Tuhan baru sekarang, dan itu dari Pastor Mandeville." Lalu mereka menemukan batu, beserta ukiran spiral di tengahnya, dan suara dari Mark, yang tentu mereka pun mencari keberadaannya. Mark?
Saat di perjalanan itu, Gray tak sengaja menemukan ukiran kuno di dinding tentang altar pengorbanan kaum pagan zaman dulu. Dan tepat di bawahnya banyak tengkorak manusia, bekas pengorbanan dahulu. Hening sejenak, mereka mendengar suara Mark lagi, lalu mereka mencarinya. Mark! Wait! Akhirnya mereka ketemu dengan Mark yang membawa lampu, lalu mereka mengikutinya. Dan terdengar suara Bapak Calvino juga. Brother Calvino, it's... Mereka sampai masuk lorong sempit yang buntu. Tapi karena tak ada lagi jalan, mereka memutuskan untuk kembali, namun akses kembali pun hilang, dan ini yang terjadi. You're right. It's getting too tight in here. Back up. Take it way in there. Take it. Okay. Okay. You gonna do? Oh God! Secara teknis, The Borderlands adalah salah satu film found footage yang cukup rapi. Gak banyak guncangan kamera berlebihan, tapi cukup untuk bikin kita ngerasa ikut di dalamnya. Gaya dokumenter ala CCTV dan bodycam membuat film ini terasa nyata, mencekam, tapi sunyi. Ceritanya gak langsung hantam-hantaman setan, tapi lebih kayak spiral. Semakin dalam, semakin gak bisa keluar. Seremnya gak datang dari makhluk yang melompat, tapi dari ruang kosong, dari lorong yang gak berujung. Dan, kemungkinan, fakta bahwa mereka bertiga mungkin udah mati, bahkan sebelum mereka sadar mereka terjebak. Dan endingnya, gak ada heroik-heraikan, gak ada penjelasan berlebihan. Cuma lorong gelap, darah, dan satu pertanyaan yang gak pernah terjawab, apa yang sebenarnya mereka temukan di bawah gereja itu? Ini film adalah film horor sunyi yang nyiksa pelan-pelan. Gimana menurut kalian? Apakah mereka bertiga masuk ke rahim bumi? Atau, ke mulut iblis kuno? Tulis pendapatmu di komentar. Jadi, jangan lupa subscribe cuy, karena masih banyak film serem yang bakal kita bongkar di segmen Hornet. Assalamualaikum.